Baik, kembali lagi. Mbak Dita, jadi kalau kita lihat dari survei saja, elektabilitas Erick Thohir dibandingkan Gus Imin masih lebih tinggi Erick Thohir. Tapi ada anggapan sebetulnya Gerindra itu maunya lebih ke PKB-nya, bukan Gus Iminnya sebagai cawapres. Bagaimana menanggapi itu, Mbak Dita? Itu kan anggapan, Mbak. Anggapan bahwa maunya PKB-nya, tapi bukan Caiminnya. Itu juga bisa bilang bahwa anggapannya nanti mau PAN-nya, tapi tidak mau Erick Thohir-nya. Kan bisa juga. Jadi itu anggapan. Ya. Siapa tahu nanti PAN, PKB, Gerindra, cawapresnya Caimin. Itu juga bisa nanti kan pada akhirnya kan kalau anggapan-anggapan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kalau dari segi hasil survei, kita lihat bahwa eh, PKB punya modal 13 juta suara hasil pemilu 2019. Kursi dengan persentase sekitar hampir 11% ya. Itu modal yang sangat besar, modal politik yang sangat besar. Yang kalau dikonversi ke uang, karena isi tas tadi ya, kata Mas Adi ya, itu unlimited itu. 13 juta suara itu kalau dikonversi dengan isi tas bisa berapa belas triliun ya untuk mencapai nilai segitu. Apalagi trennya naik terus, PKB sudah masuk ke menjadi partai tiga besar, kadang-kadang empat besar. Di 2024 pasti lebih tinggi lagi, di atas 58 kursi, bisa jadi 70 atau 75 kursi. Jadi kita sudah punya modal elektoral, modal basis konstituen yang sangat solid, yang kami yakin itu juga tidak tidak dimiliki oleh Pak Erick Thohir. Jadi kalaupun survei-survei yang muncul nama Pak Erick lebih besar ya, kita kembalikan lagi pada bisa jadi ada subjektivitas lembaga survei yang tidak memotret realitas politik dan elektoral yang terjadi selama ini, tapi lebih pada di permukaan ya, sehingga nilainya Pak Erick Thohir tinggi terus. Jadi Pak Erick Thohir ini memang, beliau ini sebagai CEO perusahaan, beliau sangat sukses. Ya, kita lihat bahwa beliau memang orang yang sangat profesional dan sebagainya. Namun sebagai CEO sebuah partai politik, ya Pak Zul itu CEO-nya PAN, Caimin CEO-nya PKB, Pak Prabowo, Gerindra, beliau belum teruji. Sehingga kami menganggap bahwa dalam koalisi PKB Gerindra ini memang saya juga tidak kalau untuk diperbandingkan ya, dibanding-banding kayak gitu, ya kami masih melihat jauh lebih besar keunggulan politik sejarah rekam jejaknya Caimin gitu. Oke, baik. Kalau dibanding-bandingkan saya rasa tidak akan habis dalam forum ini ya. Tapi saya ingin tanya kepada Bang Yandri. Bang Yandri, kalau melihat adanya katakanlah resistensi dari kawan lama antara Gerindra dengan PKB, kan PKB kawan lama Gerindra. Bagaimana PAN mau menyodorkan atau menjual Erick Thohir agar bisa diterima baik oleh Gerindra maupun PKB? Ini kan sepertinya agak sulit kalau sudah ada resistensi seperti ini. Saya kira yang pertama, tidak dalam kapasitas kami atau niat kami untuk menampilkan hubungan baik Bang Jul sama Caimin. Ya. Jika kami menawarkan Erick Thohir. Sekali lagi, Bang Jul dan Caimin itu sangat baik, termasuk saya dengan Ketua Umum PKB ini sangat baik hubungannya. Dan ini sebuah proses saja, Pak Surya. Jadi siapa nanti yang dipilih oleh capres, apakah Prabowo atau nanti Ganjar atau nanti Caimin berlabuh di mana, saya kira itu masih berproses. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kami memastikan bahwa proses menawarkan siapa ditawarkan kemana itu bagian dari dinamika, termasuk tadi sebelum saya ulangi kembali, kami merespon dari beberapa kali pertemuan Gerindra, dan kalau dilihat dari rekam jejak saya bicara, nama Erick Thohir ini selalu kami munculkan, dan bukan baru kemarin. Nah, oleh karena itu dalam menghadapi resistensi atau apa, maka perlu duduk bersama nanti antara kalau misalkan benar nanti koalisi yang akan dibangun itu ada unsur PKB, Gerindra dan PAN-nya, ya tentu harus duduk bersama siapa kertas yang akan dibawa ke KPU itu siapa. Dan itu harus diputuskan kan. Dan harus ada titik temu. Nah kalau nggak ada titik temu, ya tentu SK itu nggak bisa didaftar ke KPU. Maka saya meyakini proses yang ada sekarang itu adalah proses yang sangat normal dan dibutuhkan dalam rangka mengambil keputusan akhir nanti. Oke, persoalannya kan bagaimana mencari titik temu itu ya. Bang Yandri, Mbak Dita, persoalannya kan bagaimana mencari titik temu. Saya ingin tanya nih kepada Mas Adi Prayitno. Mas Adi,
Kalau mencari titik temu itu kuncinya itu di mana? Di Gerindra, PKB, PAN, atau justru di sosok Presiden Jokowi? Karena kan para ketum partai ini sering meminta arahan petunjuk dari Presiden Jokowi ya. Jadi apakah Presiden yang akan memecah kebuntuan ini dan menghadirkan cawapres untuk Prabowo? Kalau melihat statement-statement elit Gerindra dan PKB, mereka itu merasa tegak lurus dengan Jokowi. Jadi persoalan Jokowi dalam ini menjadi penting. Apakah soal pendamping Prabowo itu akan seperti yang kita lihat selama ini sangat tergantung juga oleh Jokowi. Tapi kalau kita melihat fakta integritas yang sudah dibuat oleh Gerindra dan PKB, ini kan keputusan politik soal siapa pendamping Prabowo kan letaknya pada Prabowo Subianto dan Caimin. Kalau kedua ketua umum partai ini sepakat yang maju itu adalah Muhaimin, ya selesai urusan. Tapi kalau Prabowo Subianto dan Caimin sepakat misalnya ada nama lain yang bisa mendampingi Prabowo, di situ ada Erick Thohir misalnya, ya selesai juga ini barang. Kan itu yang terjadi, Bang. Dan bahkan yang kemudian saya lihat ya, kalau melihat kecenderungan rata-rata beberapa waktu yang lalu, elit PKB menegaskan kalau Prabowo itu memang menaruh hati kepada yang lain, ya mereka angkat kaki. Mereka mencoba untuk mencari teman poros yang lain yang memungkinkan Caimin itu sebagai orang yang dipilih sebagai cawapres. Jadi kalau kita membaca skenarionya, PAN yang diterima, Erick Thohir sebagai pendamping, kalau elit PKB itu konsisten dengan omongannya beberapa waktu yang lalu, ya bubar jalan koalisi dengan PKB dan Gerindra itu, Mbak. Saya ingat persis ketika misalnya Prabowo Subianto dikait-kaitkan soal kemungkinannya berduet dengan Ganjar Pranowo dengan beberapa waktu yang lalu. Caimin, Gus Jazil mengatakan ya bubar jalan koalisi dengan Gerindra, karena tentu mereka tidak mau berkoalisi dengan partai yang tidak menjadikan Muhaimin sebagai pendampingnya. Ini tentu tidak mudah memang untuk menduetkan antara Caimin dan Prabowo ataupun Prabowo dengan Erick Thohir. Tentu ada konklusi-konklusi yang saya kira menjadi titik temu. Bagaimana endingnya? Kalau melihat saat ini saya kira agak sulit, Mbak Zilvia, karena memang pendaftaran di KPU di bulan Oktober makin panjang. Apapun bisa terjadi di kemudian hari. PKB dan PAN tentu punya call yang cukup tinggi bahwa siapapun yang berminat untuk berkongsi dengan partai-partai ini, syaratnya menjadikan ketua umum mereka atau elit tertentu sesuai dengan endorsement partai. Ini yang sepertinya membuat bagaimana hubungan antara PKB dan PAN belakangan dalam tanda kutip gitu ya, agak sedikit mendidih persoalan siapa yang kemudian dianggap layak dan pantas untuk mendampingi Prabowo Subianto itu. Saya kira di situ poinnya. Baik, masih ada waktu ya, kita lihat bagaimana nanti titik temunya, tapi sayang sekali waktu kita di dialog ini sudah habis. Mudah-mudahan ada kesempatan berikutnya, tapi terima kasih Mas Adi, Mbak Dita, Bang Yandri, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Prime Time News hari ini. Terima kasih Mbak Dita. Pemirsa, kami masih akan hadir lagi dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami di Metro TV.